Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nama saya Yunifa Hapni dari Lokal B6 semester 2. NIM 2381130225. Jurusan PJJ PAI Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan menerangkan akhlak yang muncul dari rukun Islam. Suatu alasan mengapa Nabi Muhammad SAW diutus ke bumi adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Hukum-hukum dalam Islam dibagi menjadi 3, yakni hukum amaliyah atau praktek yang kajian utamanya adalah ilmu fikih. Kemudian ada hukum i'tiqadiyah atau keyakinan yang kajian utamanya adalah ilmu tauhid, dan yang terakhir adalah hukum ihsan. Ketiga hal ini terdapat dalam sebuah hadis panjang yang disebut sebuah hadis Jibril karena berisi percakapan antara Rasul dan malaikat Jibril berkaitan tentang iman, Islam, dan ihsan, dan juga tanda-tanda akhir zaman. Ketiga hal ini harus saling melengkapi satu sama lain. Iman dan Islam tanpa adanya ihsan tidak ada nilainya. Begitu juga hubungan erat antara ketiga hal ini juga dijelaskan dalam Al-Quran. Salah satu contohnya ada seperti rukun Islam, yang mana rukun Islam ini juga berkaitan tentang iman dan ihsan. Dan di dalam semua rukun Islam seperti mengucap 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, semua itu ada kaitannya dengan akhlak. Kemudian dalam rukun Islam yang pertama yakni mengucap 2 kalimat syahadat atau kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ada untuk menerangi kotoran paling besar dalam diri manusia, yaitu perbuatan syirik atau perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian rukun Islam yang kedua yakni sholat. Sholat merupakan ibadah yang dapat membersihkan diri seorang dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan yang ketiga, zakat. Zakat merupakan suatu kajian yang bisa memerangi sifat buruk dalam diri manusia, yakni bakhil atau pelit, dan asyah atau serakah. Zakat dan sedekah juga merupakan perbuatan-perbuatan yang dapat membersihkan diri kita dari sifat-sifat tersebut. Yang keempat, puasa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang berpuasa tetapi dia tidak bisa meninggalkan kata-kata yang kotor, ghibah, dan perbuatan keji lainnya, maka Allah tidak membutuhkan mereka untuk meninggalkan makanannya. Dan yang kelima, naik haji. Haji sudah sangat jelas disebutkan dalam Al-Quran. Haji hanya bisa di bulan-bulan tertentu. Maka jika seseorang yang sedang menjalani haji namun tetap berbuat keji atau berbuat dosa yang besar, hajinya bisa saja tidak sah atau tidak diterima. Rasul pernah bersabda, barang siapa yang naik haji kemudian ia menjaga lisannya, dan setelah haji bagaikan terlahir dan tidak berbuat dosa besar, maka dia akan kembali setelah haji bagaikan terlahir kembali dari perut ibunya, bersih dari segala dosa-dosa. Cukup sekian yang saya sampaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.